Pernah kebayang nggak sih kalau seluruh cerita sebuah negara, kekayaannya, keindahannya, bahkan bahayanya, itu semua bisa dibaca hanya dengan melihat lokasinya di peta. Nah, untuk Indonesia, alamatnya di planet ini, itulah yang menentukan segalanya. Di sini nih letak dualitasnya yang luar biasa. Di satu sisi kita lihat surga tropis yang subur dan kaya raya. Tapi di sisi lain, ini adalah zona geologis yang penuh bahaya. Ini adalah kisah tentang anugerah dan risiko yang datang dalam satu paket. Oke, pertanyaan bagus. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita akan telusuri gimana sih koordinat, lautan di sekelilingnya, dan bahkan lempeng tektonik di bawahnya bisa membentuk takdir sebuah bangsa bernama Indonesia. Biar gampang, kita akan pakai 3 kacamata atau sudut pandang. Kita akan lihat Indonesia dari luar angkasa, lalu kita zoom in ke peta dunia, dan terakhir kita menyelam ke bawah permukaan bumi. Masing-masing akan membuka lapisan cerita yang berbeda. Oke, kita mulai dari yang paling jauh dulu ya. Dari sudut pandang luar angkasa. Kita lihat posisi absolut Indonesia di peta dunia. Jangan salah, angka-angka ini bukan cuma buat di peta atau buat navigator. Ini tuh kayak DNA geografisnya Indonesia. Kode dasar yang menentukan aturan main segalanya, mulai dari cuaca sampai panjang siangnya hari. Nah, sekarang gimana sih angka-angka abstrak tadi jadi sesuatu yang bisa kita rasain setiap hari? Gini, karena posisinya pas banget di Khatulistiwa, Indonesia itu nggak kenal musim dingin. Matahari, wah ada terus, sekitar 12 jam setiap hari sepanjang tahun. Energi yang melimpah ini ibaratnya jadi mesin raksasa yang menghidupkan hutan hujan tropis, paru-paru dunia, dan juga membuat tanahnya jadi luar biasa subur. Karena Indonesia ini lebar banget dari barat ke timur, ya wajar aja kalau punya 3 zona waktu yang berbeda. Jadi bisa aja nih, waktu orang di Aceh baru mau sarapan, di Papua sana matahari udah tinggi banget. Ini nunjukin betapa luasnya negara kepulauan kita ini. Oke, cukup lihat dari luar angkasa. Sekarang kita zoom in ke peta dunia. Nah, disinilah peran strategis Indonesia jadi kelihatan jelas banget. Jadi, jangan bayangin Indonesia itu cuma kumpulan pulau yang terisolasi. Justru sebaliknya, Indonesia itu kayak jembatan raksasa. Jembatan yang nyambungin benua Asia dan Australia, sekaligus Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi ini dari dulu sampai sekarang menempatkan Indonesia tepat di tengah-tengah jalur peradaban dan perdagangan dunia. Ibaratnya, Laut Indonesia itu jalan tol super global. Dari zaman Bahela dengan jalur rempahnya, sampai sekarang eranya kapal kargo raksasa, perairan ini tuh nggak pernah sepi. Dan efeknya bukan cuma ekonomi loh, tapi juga budaya. Pertemuan berbagai bangsa di sini ikut membentuk keragaman Indonesia yang kita kenal sekarang. Oke, dari peta dunia, sekarang kita menyelam jauh lebih dalam lagi. Sampai ke bawah kerak bumi, disinilah kita bakal nemuin kekuatan dahsyat yang benar-benar menciptakan Indonesia. Coba bayangin, ada 3 lempeng benua raksasa yang saling bertabrakan dalam gerak super lambat selama jutaan tahun. Nah, Indonesia itu ada persis di titik pertemuan mereka. Tumbukan kolosal inilah yang mendorong daratan ke atas dan lahirlah ribuan pulau dan pegunungan-pegunungan yang megah itu. Lalu, apa hasil dari tumbukan dahsyat itu? Coba lihat angka ini, 127. Yap, 127 gunung berapi aktif. Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah pengingat nyata betapa besarnya energi yang tersimpan tepat di bawah kaki kita. Nah, disinilah letak paradoksnya. Semacam pedang bermata dua. Kekuatan geologis yang sama, yang bikin tanahnya super subur dan kaya mineral, adalah kekuatan yang sama yang bisa memicu gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi. Jadi, anugerah dan ancaman itu datang dari sumber yang sama persis. Butuh bukti? Coba bayangin, antara tahun 2009 sampai 2019, rata-rata ada 18 kali gempa bumi terjadi di Indonesia. Setiap hari. Ini bukan lagi soal resiko. Ini adalah realita kehidupan sehari-hari di salah satu zona geologis paling aktif di planet ini. Oke, kita udah lihat risikonya yang, ya, cukup mengerikan. Sekarang mari kita lihat sisi lainnya. Hadiah atau imbalan luar biasa yang didapat dari posisi unik ini. Lihat ini, hampir setengah dari seluruh nikel di dunia itu datangnya dari Indonesia. Kenapa ini penting banget? Coba pikirin era mobil listrik sekarang. Baterainya butuh nikel.
Tiba-tiba, posisi geologis Indonesia ini jadi super krusial buat masa depan energi dunia. Luar biasa kan? Dan ceritanya nggak berhenti di nikel aja. Indonesia itu pemain kelas kakap di banyak sumber daya lain. Timah, penting buat semua gadget elektronik kita. Batu bara, salah satu pengekspor energi terbesar. Emas, cadangannya juga melimpah. Belum lagi perikanannya yang luar biasa kaya. Ini benar-benar harta karun. Nah, dengan semua anugerah ini, tapi juga dengan semua risikonya, muncul satu pertanyaan besar. Gimana cara mengelolanya? Ini nih tantangan utamanya untuk masa depan. Jadi intinya begini, mengelola semua kekayaan alam ini sambil tetap menjaga lingkungan dan masyarakatnya, itu bukan lagi sekedar pilihan. Itu sudah jadi keharusan mutlak. Satu-satunya jalan kalau mau sejahtera dalam jangka panjang. Jadi, pertanyaannya kembali ke sini. Gimana caranya sebuah bangsa bisa memanfaatkan kekayaan yang ditempa oleh api ini tanpa ikut terbakar oleh api yang sama? Karena pada akhirnya, kisah Indonesia ini adalah bukti paling nyata bahwa di mana kita berada di planet ini akan selalu menentukan siapa kita dan akan jadi apa kita di masa depan.